Kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih bersama dengan Ketua Tim Mitigasi PBID Dr. Adip Kumaydi dan pakar medis Satgas COVID-19 Profesor Aris Fahri Alsyam. Saya mau ke Dr. Adip. Tadi saya sudah tanyakan ke Prof. Ari mengenai tracing yang bisa semaksimal yang bisa dilakukan karena pendataannya juga semua juga pasti kebingungan ini, Dr. Adip. Tetapi menekankan kesadaran para pendemo kemarin apabila nanti merasa tidak enak badan atau bagaimana nanti melaporkan. Nah, ini bagaimana nanti ke depannya? Karena kita tahu bahwa angkanya meningkat terus, kemudian ditambah lagi dengan adanya demonstran dan bagaimana ketika nanti angkanya melunjak begitu. Apa kira-kira yang harus dipersiapkan pertama kali dari pandangan ID sendiri? Ya, jadi kalau yang pertama aktivitas berkerumun, bergerombol ya, itu adalah sebuah aktivitas yang akan bisa berisiko untuk menimbulkan penularan. Gitu. Sehingga kalau kemudian ditanyakan dari sudut pandang kesehatan, maka saya bicara dari sudut pandang kesehatan. Tidak ada opsi sebenarnya dalam artian boleh melakukan demonstrasi tapi dengan protokol. Karena saya yakin itu akan sangat sulit kalau kemudian ada opsi yang kemudian demo terus kemudian dengan protokol. Tapi sekali lagi konteks yang saya sampaikan ini adalah konteks dari sisi kesehatan. Tentunya ini juga harus diikuti juga dengan sebuah langkah-langkah bahwa kita harus juga menghindari hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan reaksi-reaksi yang seperti ini. Sehingga antisipasinya ya tentunya semua pihak harus sama-sama memahami kondisi saat ini bahwa kita belum selesai, kita belum mencapai puncak. Dan sekali lagi pandemi COVID ini adalah masih menjadi sebuah ancaman dan musuh bersama kita. Sehingga upaya-upaya yang harus dilakukan adalah upaya-upaya preventif yang harus dilakukan oleh semua pihak, termasuk oleh masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi ini yang harus kita samakan persepsinya. Gitu. Sehingga kalau umpamanya sekarang kita sama persepsi masyarakat, kemudian pemerintah, dan saya kira juga dengan kita di kesehatan, maka kita akan bisa sama-sama bisa menyelesaikan. Gitu. Tapi sekali lagi, dengan kondisi saat ini, kemudian ditambah lagi sebelumnya juga ada pilkada di beberapa daerah dengan aktivitasnya, maka ini memang akan bisa menjadi satu potensi penularan dan bukan tidak mungkin positif rate itu juga akan meningkat, bahkan eskalasi pasien akan meningkat, yang itu tentunya akan membawa beban juga bagi kami di tenaga kesehatan dan tenaga medis di fasilitas kesehatan, termasuk dalam upaya-upaya untuk melakukan tracing yang saya kira kita akan sangat sulit. Sehingga tracing yang kita harapkan adalah tracing aktif dari para masyarakatnya sendiri untuk kemudian melaporkan kepada tenaga kesehatan di wilayah daerahnya masing-masing. Karena kita tidak tahu ini berasal dari mana saja dan mereka ada dalam komunitas di mana saja. Gitu. Jadi ini sekali lagi upaya-upaya yang tentunya kita harus benar-benar perhatikan untuk tetap menjaga ya 3M tadi itu dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan saat ini. Oke, saya mau ke Prof. Ari lagi. Prof, ini di situasi seperti ini, setidaknya mungkin yang perlu dipertimbangkan adalah worst case mungkin ya, atau kemungkinan terburuk begitu. Bagaimana ketika nanti yang OTG nih, kebijakannya kan tidak boleh isolasi mandiri, tetapi harus diisolasi di wisma-wisma atau tempat yang sudah dirujuk oleh pemerintah. Nah, apakah pemerintah dalam hal ini sudah menjamin bahwa tempat isolasi tersebut mencukupi atau mungkin ada kebijakan lain nanti? Bagaimana dari Satgas sendiri menanggapi hal ini? Ya, jadi pertama tentu ya di sini ya memang kan artinya kita tim pakar ini kan mengusulkan kepada pemerintah tentunya ya melalui Satgas untuk mengantisipasi hal-hal tersebut ya, antisipasi. Jadi seperti kan begini, jadi pertama ini memang kita mesti kalau ada kasus yang positif, nah itu tadi nih masalahnya adalah kita sulit untuk men-tracing tadi karena dia kan juga kalau konsisten misalnya dia berada di dalam satu kelompok terus pada saat berdemo itu kita bisa lakukan tracing misalnya. Tapi kalau ketika dia memang sudah berbaur dengan yang lain, itu kesulitannya. Kita mau tracing siapa sebenarnya? Karena paling kita bilang note bahwa ketika dia memang ada di kerumunan tersebut, bahwa yang bersangkutan adalah satu poin beresiko. Jadi artinya ketika dia bilang ada demam, itu udah kita mesti curigain karena ada satu poin memang melakukan aktivitas berkerumun. Nah, kembali lagi ke pertanyaan awal tadi. Nah, ini yang kita bilang tadi nih, kita belum tahu ini
apa yang terjadi dalam 1-2 hari ke depan. Karena jelas yang akan terjadi adalah ini pasti simptom, gejala ini. Karena kan tadi yang pasien bergejala. Nah, pasien bergejala tentu harus dirawat di rumah sakit begitu ya, bukan isolasi mandiri. Nah, ketika yang bergejala ini di tracing, oke, paling nggak dengan keluarganya dan yang lain. Nah, itu tadi bahwa itu memang berpotensi untuk bahwa pasien itu harus dilakukan isolasi gitu. Karena konsepnya sebenarnya begini, konsep isolasi itu adalah ketika dia memang diketahui positif, kan kita berharap bahwa dia tidak menularkan kepada orang lain gitu ya. Jadi artinya tergantung situasi dan kondisi, karena sebenarnya kan kebijaksanaan isolasi yang memang ini kan masing-masing daerah itu kan ada lain-lain ya. Jadi artinya kalau memang menurut saya nih, kalau memang itu dia tinggal di rumah bertingkat, di tingkat di atasnya juga dia bisa sendiri, saya rasa why not, misalnya dia bisa melakukan isolasi mandiri di situ gitu misalnya. Ya, jadi tapi sekali lagi kami ya, kemudian juga teman-teman di IDI, semua kita akan mengamati nih perkembangan kasus-kasus ke depan ini, karena sekali lagi intinya adalah mitigasi kita ini emang harus benar-benar dilakukan gitu ya. Ya kalau kebetulan kan kita memang informasi ini sekarang ini kan memang sudah sedemikian mudah diakses ya, sehingga angka-angka ini memang segera akan kita lihat secara real time ya setelah 1-2 minggu ke depan. Setelah kita bilang mereka ini masuk masa inkubasi tadi. Ya kalau memang ini kan sekarang ini masih baru beberapa hari, dan nanti kita bisa 3 hari, 4 hari juga sudah mulai ada. Biasa yang tercepat kita dapatkan ya rata-rata memang seminggu mereka itu sudah bisa ketahuan bahwa memang dia mengalami gejala atau tidak. Yang paling bisa identifikasi adalah gejala, karena sekali lagi tadi dalam kondisi saat ini tracing itu dilakukan kalau memang ada yang riwayat kontak yang positif gitu. Oke, sepakat juga tadi dari Dr. Adip juga menekankan mitigasi yang tepat ini sangat menentukan sekali bagaimana penanganan ke depannya. Jangan tetap bersama kami Prof. Ari dan juga Dr. Adip, karena pembahasan akan kami lanjutkan. Pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami.